Eh, Jumpa lagi dengan dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi mengenai listrik statis. Nah, apa ini listrik statis? Jadi dari kata-katanya kita bisa tahu statis itu artinya diam atau tidak bergerak. Jadi listrik statis adalah listrik yang diam atau listrik yang tidak bergerak. Jadi ini pengertian yang kita dapat dari kata-kata listrik statis atau listrik yang diam. Nah, kenapa disebut listrik yang diam? Karena nantinya juga kita akan membahas listrik yang bergerak atau listrik yang mengalir. Nah, sebelum untuk memahami listrik statis, yang pertama kita harus tahu apa yang disebut dengan atom. Jadi pasti kita pernah mendengar kata atom, yaitu bom atom. Tapi apa sebenarnya atom ini? Nah, perhatikan misalnya kita memiliki sepotong besi. Nah, jika besi ini kita bagi dua, maka ukurannya pasti akan menjadi kecil. Tapi besi yang satu dan besi yang kedua memiliki ciri atau sifat yang sama dengan besi yang pertama ini, besi induknya. Jika ini kita bagi dua, kita akan mendapatkan 4 potong besi yang memiliki ciri yang sama atau sifat yang sama dari sebelum kita bagi. Jika kita bagi menjadi 8, maka kita akan mendapatkan juga 8 potong besi yang memiliki ciri yang sama dengan sebelum yang kita bagi. Jika kita bagi terus sampai suatu saat kita mendapatkan banyak sekali potongan-potongan besi yang kecil-kecil. Nah, jika potongan besi ini kita bagi dua lagi, maka suatu saat kita akan mendapat bahwa setelah kita bagi dua, sifatnya berbeda dengan sebelum kita bagi. Jadi misalnya satu potongan besi yang kecil ini kita bagi menjadi 2. Seharusnya sifat potongan pertama dan potongan kedua sama dengan sebelum dibagi. Tapi suatu saat ketika kita membagi, karena sudah terlalu kecil, ternyata potongan 1 berbeda dan 2 berbeda dengan sebelum kita bagi. Sifatnya berbeda dengan sebelum kita bagi. Nah, di saat inilah potongan kecil ini disebut dengan atom. Jadi saat dimana ketika kita membaginya, hasil baginya itu sudah tidak sama lagi sifatnya dengan sebelum kita membagi. Nah, di saat itulah potongan kecil ini disebut dengan atom. Jadi atom ini sangat kecil. Jadi sangat kecil. Jadi setiap zat, jadi ini zat besi. Jadi setiap zat, misalnya ada emas, dia juga terdiri atas atom. Jadi kalau kita bagi potong-potong kecil, dibagi, suatu saat akan mendapatkan partikel kecil yang jika kita bagi tidak lagi sama sifatnya dengan sebelum kita membaginya. Nah, jadi setiap zat itu terdiri atas atom. Besi, aluminium, air, dan sebagainya. Bahkan manusia itu terdiri atas kumpulan atom-atom. Nah, jadi apa sebenarnya atom ini? Jadi atom dahulu didefinisikan sebagai partikel terkecil zat yang tidak bisa dibagi lagi.
Jadi yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini adalah atom. Kenapa dia tidak bisa dibagi lagi? Sebenarnya bisa dibagi lagi, tapi sifatnya pasti berbeda dengan saat sebelum kita bagi. Dan untuk membaginya atau untuk membelahnya itu adalah merupakan hal yang sangat-sangat sulit. Jadi tidak bisa memakai cara-cara yang biasa atau sederhana. Jadi atom ini bisa kita bayangkan bagian paling kecil yang tidak bisa kita orang bagi menjadi dua lagi. Nah, pertanyaan, bagaimana bentuk atom? Apakah dia bulat, segi empat, segitiga, atau berbentuk garis? Nah, ternyata atom ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang atau kita foto. Jadi ada cara-cara tertentu untuk mengetahui bagaimana bentuk atom tersebut. Nah, bentuk atom telah banyak digambarkan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu, tapi yang paling mendekati kebenaran adalah bentuk atom yang digambarkan oleh Ernest Rutherford. Jadi bentuk atom yang digambarkan oleh Ernest Rutherford adalah bentuk atom mirip tata surya kita atau mirip bumi dan matahari. Jadi Rutherford menggambarkan atom itu terdiri atas inti yang ada di tengah, kemudian ada sesuatu yang berputar mengelilingi inti. Jadi atom ternyata bentuknya seperti ini, bukan segitiga atau segi empat, atau bukan berbentuk seperti bola, tapi ternyata para ahli menggambarkan atom dengan bentuk seperti bumi dan matahari. Jadi jika kita bertanya kenapa atom tidak bisa dilihat tapi bisa digambarkan. Jadi untuk menggambarkan ini memerlukan eksperimen atau cara-cara tertentu supaya kita bisa mengetahui atau memprediksi bentuk atom. Jadi kita anggap mulai dari sekarang bentuk atomnya adalah seperti model dari Ernest Rutherford. Nah, dalam atom di tengah ini disebut dengan inti. Jadi yang di sini tengah disebut dengan inti atom. Dan yang berputar ini disebut dengan elektron. Jadi yang berputar mengelilingi inti itu disebut dengan elektron, dan yang di tengah disebut dengan inti atom. Nah, dalam inti atom terdapat dua buah partikel. Jadi dua makhluk yang berada di inti atom. Yang satu diberi tanda plus atau tambah, yang satu tidak diberi tanda. Jadi dua jenis bisa saja ini. Yang plus itu ada dua, yang tidak ada tanda ada satu. Bisa saja kebalikan dan seterusnya, bisa ada tiga dan seterusnya. Yang terpenting di dalam inti hanya ada dua jenis. Jadi yang tanda plus dan yang tidak bertanda. Nah, yang tanda plus ini itu disebut dengan proton. Jadi yang tanda plus itu disebut dengan proton, dan yang tidak ada tanda itu disebut dengan neutron. Nah, elektron itu digambarkan dengan tanda kurang di dalamnya, itu tanda garis datar atau tanda kurang atau tanda negatif yang disebut dengan elektron. Nah, sebentar kita akan cari tahu kenapa dia diberi tanda plus, kenapa dia diberi tanda negatif. Nah, lanjut.
Seperti yang kita ketahui, kenapa bumi yang mengelilingi matahari tidak pernah terlepas. Jadi kenapa bumi tidak bergerak saja ke arah yang sana, atau ketika bumi bergerak tidak ke arah yang sana atau menjauhi matahari? Kenapa dia seakan-akan terikat oleh matahari, jadi seakan-akan dipaksa bergerak mengelilingi lingkaran, mengelilingi matahari dalam bentuk kalau lintasan bumi itu elips atau lonjong. Nah, ternyata di sini ada namanya gaya tarik matahari terhadap bumi. Jadi bumi ini ditarik seperti memakai tali, jadi ditarik. Oleh sebab itu bumi tidak bisa kemana-mana, dia hanya bisa bergerak, berputar mengelilingi matahari dalam bentuk lintasan elips. Nah, tapi penghubungnya ini tidak dalam bentuk tali, tapi dalam bentuk gaya tarik yang dikenal dengan gaya tarik gravitasi. Di sini ada gaya tarik gravitasi. Jadi sebenarnya matahari menarik bumi, dan sebenarnya juga bumi menarik matahari. Tapi karena ukuran matahari jauh lebih besar daripada bumi, jadi matahari seakan-akan tidak bergerak, bumi yang terpengaruh. Karena bumi terlalu kecil dibandingkan dengan matahari. Nah, hal yang sama juga berlaku pada atom. Jadi atom intinya ada di tengah, ibarat matahari, baru elektron berputar, tapi dalam bentuk bukan elips. Jadi elektron berputar mengelilingi inti. Jadi di sini juga pasti kita menebak ada gaya gravitasi antara inti dan elektron. Ternyata setelah diteliti memang ada gaya, tapi sangat kecil. Sangat kecil. Dia tidak bisa menahan elektron ini. Tapi kenapa elektron ini bisa berputar? Pasti ada gaya lain. Jadi seakan ada tali yang mengikat ini. Dan pasti di dalam elektron tidak ada tali. Nah, gaya lain ini gaya apa? Nah, gaya lain ini yang disebut dengan gaya listrik. Gaya listrik. Jadi gaya tarik yang diakibatkan oleh muatan listrik. Jadi itu gaya listrik. Gaya tarik menarik antara elektron dan inti. Jadi inti menarik elektron, elektron juga menarik inti. Tapi inti ini tidak bisa bergerak. Kenapa tidak bisa bergerak? Karena sama seperti bumi matahari, inti terlalu besar dibandingkan dengan elektron, sehingga elektron yang bergerak, inti tetap diam. Nah, ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, yang menyebabkan inti menarik elektron adalah partikel yang disebut partikel proton. Jadi proton inilah yang menarik elektron. Nah, sedangkan neutron yang ada di dalam inti tidak menarik elektron. Nah, kenapa proton menarik elektron? Karena ternyata proton ini memiliki muatan listrik. Nah, muatan listrik yang orang gambarkan dengan tanda plus, sedangkan elektron memiliki muatan listrik yang berlawanan dengan proton yang diberi tanda negatif. Dan kenapa neutron tidak menarik elektron? Nah, karena neutron ini dia tidak bermuatan listrik. Jadi neutron tidak bermuatan listrik, sehingga gambarnya dibiarkan polos di neutron. Jadi proton itu memiliki muatan positif, sedangkan elektron memiliki muatan negatif.
Jadi listrik positif, listrik negatif. Dan neutron tidak memiliki muatan. Jadi tidak memiliki muatan. Nah, positif dan negatif inilah yang orang biasa lihat pada misalkan baterai. Baterai kalau kita buka, baterai misalnya baterai yang remote, baterai dulu-dulu itu ada tanda plus, tanda negatif. Kalau ada misalnya baterai yang HP, itu ada tanda plus, ada negatif. Nah, itulah listrik positif dan listrik negatif. Tapi untuk dalam baterai ini belum kita akan bahas, karena ini akan dibahas pada listrik yang mengalir. Jadi intinya dalam setiap zat pasti ada namanya tersusun atas atom. Jadi setiap zat itu tersusun atas atom. Nah, atom adalah partikel terkecil suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian bentuk atom yang paling mendekati yang paling tepat adalah bentuk yang diusulkan oleh Ernest Rutherford. Itu bentuk di mana di tengah ada inti dan ada elektron yang mengelilingi inti. Nah, di inti ada namanya proton dan neutron, sedangkan yang berputar mengelilingi inti disebut dengan elektron. Nah, ternyata proton itu mengandung atau bermuatan atau memiliki muatan listrik positif, sedangkan elektron itu memiliki muatan listrik negatif. Nah, sekarang setelah kita ketahui bahwa proton menarik elektron, jadi proton menarik elektron. Sekarang ternyata setelah juga dilakukan percobaan, jika proton dan proton didekatkan, maka ini akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Jadi akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Tapi jika elektron, proton didekatkan dengan elektron, akan terjadi saling tarik-menarik. Tapi jika elektron didekatkan dengan elektron, akan terjadi gaya saling tolak-menolak. Jadi ini proton dan proton itu gayanya tarik-menarik. Proton dan proton tolak-menolak. Jadi tolak. Di sini terjadi tarik-menarik. Tarik. Kalau elektron dan elektron sama, tolak-menolak, sama dengan proton dan proton. Nah, jadi ini berlaku bahwa jika muatan yang sama didekatkan, akan tolak-menolak seperti proton dan proton atau elektron dan elektron. Tapi jika muatan berbeda didekatkan, akan saling tarik-menarik. Jadi ternyata demikian penyebabnya kenapa inti menarik elektron. Ternyata karena di inti terdapat banyak partikel proton. Jadi sampai di sini materi mengenai atom. Sebenarnya atom ini adalah materi yang cukup sulit dan panjang, tapi untuk pembahasan listrik statis kita batasi pada pembahasan sederhana ini. Tapi ada pertanyaan, kenapa jika di inti proton dan proton tolak-menolak, kenapa di inti bisa terdapat banyak proton? Nah, di situ akan kita temui ternyata di inti juga ada namanya gaya kuat. Gaya kuat. Jadi gaya kuat yang bisa menyatukan antara proton dan proton. Tapi itu tidak akan kita bahas pada materi listrik statis.
Jadi yang perlu kita ingat bahwa ternyata dalam atom terdapat dua partikel yang bermuatan listrik. Yang satu bermuatan negatif, yaitu elektron. Yang satu bermuatan positif, yaitu proton. Dan ada satu partikel yang tidak bermuatan yang dinamakan dengan neutron. Dan jika partikel sejenis didekatkan, tolak menolak. Jika berbeda jenis didekatkan, saling tarik menarik. Nah, tolak menolak ini dan tarik menarik ini pasti ada namanya gaya, yaitu gaya tolak dan gaya tarik. Jadi gambar anak panah ini itu adalah gambar dari gaya. Nah, sampai di sini pembahasan kita akan lanjut pada video selanjutnya, yaitu bagaimana menghitung gaya ini. Bagaimana menghitung gaya? Besarnya gaya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan sebuah rumus dari Coulomb. Jadi sampai di sini materi kita. Kita lanjut pada video selanjutnya.